Sampah merupakan masalah yang paling terberat di dunia saat ini dan Indonesia merupakan salah satu produsen sampah terbesar. Ada sekitar 68,5 juta ton sampah yang diproduksi oleh Indonesia. Dan tentu saja ini sangat-sangat mencemar karena bisa mencemar tanah, air, dan bahkan bisa menciptakan kerusakan bukan saja pada lingkungan tapi pada kesehatan. Dan 17% dari sampah yang diproduksi di Indonesia itu adalah sampah plastik, dan tentu saja sampah plastik ini sangat membahayakan karena tidak bisa diuraikan sehingga memerlukan pengelolaan yang khusus. Nah, pengelolaan sampah plastik yang paling baik tentu saja merupakan ada 3R, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Jadi harus ada pengelolaan yang serius. Tentu saja kita mendukung setiap usaha siapapun yang mengelola sampah plastik dengan baik. Nah, Insight with Desi Anwar saat ini berada di Bali akan bertemu dengan seseorang yang berinisiatif untuk mengelola sampah plastik. Tapi bukan saja melakukan pendaur ulangan, akan tetapi memberikan juga kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Dia adalah Made Januryasa, seseorang yang pada tahun lalu dinominasi sebagai salah satu dari CNN Heroes. Mari kita ketemui. Permasalahan sampah plastik telah menjadi isu global yang menjadi perhatian penting. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Namun, untuk meminimalisasi permasalahan sampah harus dimulai dari sumbernya. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan, serta berkelanjutan. Seperti yang sudah mulai dilakukan oleh warga Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Gianyar, yang berhasil mengelola sampah secara mandiri berbasis sumber. Setiap rumah warga memiliki lubang yang dimodifikasi untuk mengelola sampah organik yang disebut tebe modern. Sedangkan sampah plastik ditabung di bank sampah. Tebe modern ini konsepnya sederhana, berupa lubang berdiameter yang dapat menyesuaikan luas lahan dengan kedalaman 2 hingga 3 meter. Agar kuat, lubang ini menggunakan buis beton, lengkap dengan penutupnya yang sudah dimodifikasi. Nantinya sampah organik yang masuk ke dalam tebe akan mengurai secara alami. Lewat solusi ini, tidak hanya permasalahan sampah terkendali, namun dapat terciptanya ekonomi sirkular dari kompos sampah organik yang dihasilkan warga. Lewat metode ini pun, masyarakat dituntut untuk memilah sampah rumah tangganya secara mandiri, di mana sampah organik akan disimpan di tebe modern, sedangkan sampah plastiknya ditukarkan untuk menjadi beras lewat inisiasi salah seorang aktivis lingkungan asal Bali, Made Januryasa. Insight with Desi Anwar kali ini berada di Banjar Celuk di Gianyar. Ini adalah lokasi di mana masyarakat setempat menukarkan sampah plastik yang telah mereka kumpulkan untuk ditukarkan dengan poin. Dan nanti dari poin itu bisa membeli apakah itu beras dan kebutuhan lainnya. Nah, siapa pencetusnya adalah Made Januryasa yang akan kita temui saat ini. Halo Mbak Desi, terima kasih udah datang nih. Di Janur, apa kabar? Bagus, bagus. Iya, terima kasih banyak telah menerima tim kita di sini, dan ini saya lihat kegiatannya penuh dengan masyarakat. Betul. Banyak aktivitas, ada orang yang datang membawa karung-karung sampah, dan kemudian di situ ada yang seperti mencatat dan lain sebagainya. Mungkin di Janur bisa jelaskan apa sih sebenarnya berlangsung di sini dan proses-prosesnya yang perlu kita pelajari, karena ini menarik ini. Betul sekali, karena begini Mbak, ini misalkan contoh nih seperti anak kecil ini. Nah ini adalah pahlawan-pahlawan kecil kita ini. Nah kenapa? Karena dengan mengadakan seperti ini dia sudah melihat, langsung belajar dari melakukan. Kita namakan
Eju Aksi. Namanya siapa? Palguna. Palguna sudah ikut memungut sampah dan lain sebagainya ya. Jadi mulai dari anak-anak kita sudah melihat, kan inilah yang kita bilang Eju Aksi. Jadi ada aspek dari pendidikannya itu yang bagian penting ya dari apa yang terjadi di sini. Karena namanya edukasi dalam aksi, Mbak. Kalau kita lihat yang namanya kepandaian itu ada dua. Kepandaian di dalam otak namanya kognitif, kepandaian di dalam tubuh namanya embodiment. Nah, kalau kita cuma hanya menghafal aja, nggak akan terjadi apa-apa kalau tidak ada actionnya. So this is really important, the action, and the kid see this and they will remember. Dia akan ingat. Tapi Beli Janur, ini saya baru datang ke sini ya, jadi tertarik sekali sebenarnya proses apa saja yang berlangsung di sini, mungkin bisa ceritakan step by stepnya. Silakan Beli Janur. Good moment for this Palguna hidup. Silakan. Jadi begitu orang datang ke sini, dia sampahnya harus dipilah, Mbak. Nah, dipilahnya itu kita sesuaikan dengan nanti kita lihat kategori pemilahannya. Kenapa? Karena pemilahan adalah kunci dari kesuksesan. Ini harus dipilah di rumah. Dan ini apalagi khususnya sampah yang bukan organik ya, sampah anorganik. Ya betul. Nah, ini ada yang namanya sampah bentukan seperti ini. Ya, ini botol-botol ini. Ada namanya sampah lembaran, Mbak, seperti ini mungkin ini. Kayak ini nih lembaran. Ini yang mungkin beli snack dan lain sebagainya, itu dijadikan satu. Dan ini yang biasanya paling menjadi masalah karena bisa kalau kita buang masuk ke sungai, masuk ke dalam tanah dan bisa mencemar. Dan kenapa? Karena tidak ada harganya. Kalau kita jual ke pemulung cuma Rp200. Dan kalaupun kita kasih uang ke pemulung nggak mau diambil. Rp200 per kilo maksudnya? Per kilo. Sedangkan dia bawa ke sini 4 kilo, kita kasih 10.000 untuk memberikan motivasi. Inilah yang juga yang mencemarkan. Kalau yang ini kan bisa dijual ke pemulung. Ya. Nah, tetapi dia juga bawa ke sini karena kalau dia bawa 5 kilo ini dapat 1 kilo, dapat 1 voucher. Okay. Nah, kemudian setelah di situ kita timbang di sini, Mbak. Nah, mungkin kita bisa timbang ya. Contohnya ini timbang. Nah, ini kan semuanya botol. Kasih tulisan Ibu Desi ya. Nah, Bu Desi ini bawa sampah nih segini nih. Nah, berapa kilo? 2 kilo. Oke, 2 kilo. Oke, sekarang Mbak Desi bawa sampah ini. Bawa sampah apa namanya? Lembaran nih. Ya, contohnya aja dulu lah. Lembaran. 3 kilo. Oh, mantap Mbak Desi, rajin juga ya. Jadi sampah botol dan sampah lembaran itu ada nilainya berbeda ya? Ada nilainya berbeda. Nah, nanti Mbak Desi dapat ini. Nah, udah ada kan? Jadi Mbak saya Desi punya 2 kilo botol plastik dan 3 kilo sebenarnya ini sampah tadi, sampah kertas. Ya, nah kemudian Mbak Desi bawa ke sini. Nah, ini rasionya Mbak Desi nanti. Oke. Bawa apa tadi itu? 2 kilo botol plastik. 2 kilo botol cuma dapat 2/6 poin. Hanya 2/6. Kenapa lebih ini rasionya lebih tinggi? Karena ini ada harganya, ini bisa dijual ke pemulung. Ini yang kadang mau ngambil, ini yang kita hargakan lebih mahal. Padahal nggak ada harganya. Jadi untuk memberikan insentif kepada masyarakat mengumpulkan yang ini. Dan ini yang paling susah juga exactly. Untuk paling banyak yang menjadi masalah ya ini. Nah, kalau paling mahal yang mana? Saya lihat ini, kertas. Ya, kertas. Ini saya punya 3 kilo buku atau kertas, saya dapat 11. 3/11. 3/11. Ya. Oke. Dan kalau rongsok juga ya? Rongsokan juga. Ya. Ini juga nilainya tinggi. Kalau dijual ini sampai Rp2.000. Iya. Nah, kemudian setelah ini apa prosesnya? Nah, setelah ini dicatat di sini, Mbak. Kita kasih ke yang muda-mudi di sini, akan dicatat, dimasukkan ke dalam catatan ini. Karena begini, Mbak, cerita yang bagus itu harus didukung dengan data. Ya. Berapa kilo kita kumpulin hari ini? 3 ton misalkan. Buktinya mana? Ini loh ada catatannya. Oke, nah di Banjar Celuk ini pengumpulan ini berlaku kapan? Sekali seminggu, sekali sebulan? Atau? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Dan rata-rata dalam 1 bulan bisa berapa banyak sampah yang rata-rata 1,2 ton. 1,2 ton. Nah dulu baru kita mulai itu sampai hampir 3 ton. Sekarang sudah menurun.
Apa artinya itu? Berarti sudah kesadaran terhadap untuk mengelola dan juga mungkin ada di sini kan kalau kita plastik kan biasanya harus reuse, reduce, recycle. Betul. Yang pertama refuse. Refuse ya. Aku nggak mau plastik. Ya, jadi 4R sekarang. Iya. Dan ini memang saya sangat suka dengan orang-orang yang namanya gila, orang gila. Gagasan, inovasi, langsung aksi. Oh, gila itu gagasan, inovasi, langsung aksi. Kita seharusnya menjadi orang gila semua. Kayak Mbak Desi kan ya, gila. saya gila. Jadi inisiatif ini, Beli Janur ini kan kita sekarang pertengahan tahun 2022 ya, dan saya ingat ya, Beli ini dinominasi sebagai CNN Heroes tahun 2021. Jadi sebenarnya sudah berlangsung 2,5 tahun. 2,5 tahun. Sekarang, ya. Bagaimana ini? Apa yang mencetus ide? Sebenarnya kan pertukaran ya, bukan saja pengelolaan tapi barter. Namanya kan plastic exchange ya. Apa kira-kira yang jadi begini, tahun 2020 begitu yang namanya pandemik, dan juga latar belakang saya dari dulu memang getol tentang lingkungan. Tapi caranya gimana gitu loh. Kadang-kadang ya kita mau bersihin tapi kalau aku bersihin sendiri kok nggak cukup gitu loh. Nah kemudian dengan adanya pandemik itu ada 3 hal yang saya lihat. Ada 3 challenge. People said inside of the challenge there is a solution. Di dalam permasalahan ada jalan keluar. Ya. Yang pertama masalah lingkungan, ya, plastik utamanya. Yang kedua di Bali itu kita hidup 80% dari pariwisata. Nah, yang tentu saja tidak ada pada masa pandemi. Nah, tidak ada pandemi. Jadi paling tidak orang butuh makan. Kalau di Indonesia apa? Beras. Ya. Yang ketiga adalah jati diri. Jadi kita lihat moral atau jati diri teman-teman mulai turun. Nah, kalau kita lihat ini di dalam ajaran agama Hindu di Bali, ini namanya Trihita Karana. Ya, Tri itu 3, Hita itu kebahagiaan, Karana itu jalan. 3 jalan, kalau ini harmonis, maka akan tercapailah kebahagiaan. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan, itu jati diri. Hubungan manusia dengan manusia, kesejahteraan. Yang terakhir hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi, nah saya berpikir kalau dia bawa plastik, dia dapat beras, will feel happy. Nah makanya apalagi pada saat itu kan pemasukan juga berkurang karena pandemi. Betul sekali Mbak. Jadi siapapun yang bawa plastik akan dapat beras. Oke, tapi pertama kali dimulai dan bagaimananya itu bagaimana? Karena ini kalau saya lihat ini kan sekarang melibatkan seluruh Banjar ya. Tapi pas pertama kali inisiatif ini dilakukan, bagaimana Beli Janur untuk memulainya? Pas pertama itu saya mulai dari Banjar saya di Tabanan. Namanya Banjar Jangkahan, ya, di Kecamatan Kerambitan. Saya datang ke situ, saya kumpulin muda-mudi sama kepala desa. Saya bilang saya punya ide seperti ini. Siapa yang bawa plastik, saya kasih beras. Karena saya ingin membantu gitu loh. Cuman saya nggak mau yang ngasih aja, sehingga ada pertukaran. Jadi ada insentifnya juga ya? Betul. Kalau di Bali kita bilang tatuamasi Mbak. Tatuamasi itu kamu adalah aku. Jadi yang memberi menjadi penerima, yang penerima menjadi pemberi. Dan itu bagaimana antusiasme masyarakat untuk melakukannya? Saya pertamanya. Dan lebih penting lagi, ini kan beras berarti harus ada uang yang dikeluarkan untuk mendanai pembelian beras itu sendiri. Nah ini bagaimana awal-awalnya? Pertamanya saya skeptikal Mbak. Skeptikalnya ada nggak yang datang? Gitu loh. Nah pertanyaannya dari mereka itu gimana kalau ada yang nggak setuju? Saya bilang ya nggak apa-apa, saya nggak ngeluarin beras kan. Bagaimana kalau hanya 1 orang setuju? Saya lebih baik 1 orang setuju daripada 100 orang. Lebih gampang ngurus 1 orang daripada 100 orang. Terus dia nanya, kapan dimulai? Saya bilang besok. Loh, ya akhirnya kita mulai. Di rumahnya Beli Janur? Betul.
idenya hari Jumat, ngobrolnya hari Sabtu, mulainya hari Minggu. Wow, dan ini 2,5 tahun nih pada tahun 2020 kalau begitu ya. Betul. Nah akhirnya Berapa yang waktu itu berhasil dikumpulkan pada hari pertama? berada pertama setelah 3 hari saya mengumpulkan, setelah 1 minggu saya hampir mengumpulkan 1 ton. 1 ton, ekuivalen dengan berapa kilo beras? Waktu itu masih 1 kilo plastik, 1 kilo beras. Itu ekuivalen dengan 10 juta. Uang sendiri. Uang sendiri? Uang sendiri. Dari kocek sendiri? Ya, betul. Nah, nggak sustainable tentu saja. nggak sustainable. Nah, makanya sekali lagi di dalam permasalahan ada jalan keluar. Akhirnya saya berpikir, kalau begini terus bangkrut kan. Dan ego saya terlalu fragile untuk stop kan. Akhirnya saya ngelihat sampah itu ternyata ada sampah itu berbagai jenis sampah. Akhirnya kita pilah-pilah seperti apa yang Mbak Desi lihat sekarang. Dan ini juga yang tadi, pentingnya edukasi supaya pemilahan ini dilakukan dari rumah. Betul Mbak, dari rumah. Dan sekarang sudah mulai dilakukan bagi rata-rata masyarakat di sini, apalagi yang terlibat dalam program ini. Betul. Nah kemudian saya berpikir, kalau di Banjar saya bisa jalan, kenapa kok tidak bisa di tempat lain? Nah akhirnya kita buatkan suatu sistem, sehingga ini bisa direplikasi secara mudah. Nah jadi saya selalu bilang, untuk mengolah sampah itu harus mudah, gampang dan seksi, Mbak. Ada seksinya juga. Harus. Ini supaya kalau orang datang ke sini lebih termotivasi. Betul, harus ada apa? Harus the beauty is need to be there. Not kita bawa, kita bawa sampah, aduh udahlah, gini lah. Gitu lah. We need to have the beauty. Seperti sekarang ini, siapa yang nggak mau datang? Dan saya lihat ini perempuan-perempuan di sini yang justru yang mereka di depan komputer, dan sementara yang tadi mengelola ini yang para pemuda-pemuda. Ya, jadi ada pembagian tugas alami yang saya lihat di sini. Dan sekali lagi, dan kemarin nih ada yang nggak bisa XL kan, akhirnya sekarang bisa. Jadi juga ini mengajarkan untuk bagaimana caranya menjumlahkan. Jadi ada edukasi. Ada edukasi. Oke, tadi Mbak berapa kira-kira yang saya dapatkan? Oh, 0,6 kilogram, jadi masih belum bisa. Oke, coba sekarang pura-pura saya dapat 3 kilo. Nah, dapat 3 kilo. Untuk nah, misalkan dapat satu poin. 1 poin itu 1 kilo 1 poin. Enggak, sekarang misalkan Mbak ini dapat 1 poin. 1 poin. Dapat poin ya. 1 poin tapi berapa kilo? Tergantung Mbak sini. Yang tadi ya di situ. Tadi di situ. Nah, anggap aja sekarang dapat 1 poin nih. Ya, 1 poin itu ekuivalen 1 voucher. 1 voucher. Coba mungkin ini ada, kita pindah ke sini. Sekarang sudah hujan, tapi hujan itu berkah ya. Oke, ini kita anggap Mbak Desi dapat 1 poin ya, 1 voucher ya. Nah ini dicatatnya di mana ini? Kalau dapat 1 poin itu bisa ditabung atau ditukar pakai voucher. Oke, wow, ini vouchernya. Dapat 10.000. 10.000, dan voucher ini bisa digunakan untuk apa saja? Voucher ini bisa digunakan untuk berbelanja di pasar tradisional Banjar Celuk saja. Wow, jadi sekarang ini luar biasa. Sudah ada voucher yang memang sudah dicetak dan ini berlaku di pasar di Banjar Celuk. Celuk. Ya, Di sini ada Widi di sini yang mengelola Banjar Celuk ini. Betul. Ya. Nah, ini dibelanjakan di Banjar Celuk, di pasar tradisional, dan ini membuat yang namanya circular economy. Iya, jadi ekonomi yang berputar. Oke, dan apa saja yang bisa dibeli? Beras, Dan lain pokoknya telur, apa saja. Sembako. Sekarang penggunaan voucher ini sudah berapa banyak dalam ekonomi sirkuler ini? Mungkin ini satu-satunya. Ini satu-satunya Banjar yang menerapkan ini. Oh, jadi Banjarnya beli janur sendiri belum? Tapi di Banjar saya punya sistem lain, dia punya tabungan. Oke, nah ini katanya tadi boleh voucher atau tabungan. Mungkin bisa lihat ada buku simpanannya juga saya lihat di sini. Iya, ini dengan bekerja sama dengan koperasi. Jadi koperasi Banjar Celuk. Oke. Jadi nanti bisa dimasukkan ke sini. Ini seperti buku tabungan biasa. Biasa, ada ledgernya. Dan ini ada bunganya nggak kalau kita? Ada. Ya, kecil. Tapi ada, Mbak. Kira-kira nilai ekonomi yang ada di sini yang dihasilkan oleh kegiatan ini ada berapa? Kita ini dari bulan kemarin
sudah banyak ya, sekitar hampir 50 yang ikut nabung. Awalnya belum bisa nabung, jadi 50 bisa nabung. orang. Iya. Ya, sekarang berapa nih yang baru? Jadi ini membuat masyarakat di sini juga bankable ya. Ya, Betul. edukasi orang mau nabung. Edukasinya. Ini saya tuh Ada nilai. luar biasa. Ini kan awalnya tadi ya dari rumahnya di Janur ya. Sekarang sudah Meremat ke desa yang lain. sudah extend ke Banjar Culu. Ada berapa Banjar yang sudah ikut Kita dengan kurang program lebih ini? 150 Banjar, Mbak. 150 Banjar dalam seperti waktu ini. dua Dua setengah setengah tahun. tahun. Ini cepat sekali Cepat ya. sekali. Karena begini, Mbak, dari Banjar ini akan menyebarkan ke Banjar lain. Seperti tadi ada orang nanya, kemarin saya ditanya, Pak Made, kalau saya mau buat ini gimana caranya? Datang ke Banjar Celup. Jadi dia bisa melihat langsung kegiatannya, termotivasi. Jadi prototipnya ada di Janur, Betul. jadi tinggal direplikasi. Tapi ini menjadi sesuatu yang awalnya istilahnya kegiatan tadi untuk menolong masyarakat Betul. supaya ada pemasukan ketika saat Betul. pandemi, tapi juga aspek membersihkan lingkungan. Tapi sekarang ini menjadi sebuah bagian dari ekonomi setempat Sirkuler. itu, circular economy. Ini sesuatu yang memang disengajakan atau bagaimana? Tidak progresnya? disengajakan, karena begini, kalau saya bilang saya sudah pikirkan kan kayaknya terlalu Iya. enggak. Ya. Ini adalah kita coba, kita bilang ATM, amati, tiru dan modifikasi. Oh, ternyata saya dari dulu memang punya ide untuk membuat voucher. Karena sekarang kayak ada Bitcoin kan. Iya. Ini Tapi- sebenarnya ide voucher ini dari siapa? Dari Beli Janur juga atau dari? Saya dulu ngobrol-ngobrol, Iya. cuman ya akhirnya dijalankan sama beliau, Iya. gitu loh. Dan ini memang saya sangat suka dengan orang-orang yang namanya gila, orang gila. Gagasan, inovasi, langsung aksi. Oh gila, itu gagasan inovasi langsung aksi. Kita seharusnya menjadi orang gila Orang semua. Kayak Mbak Desi kan Ya gila. saya gila. Tapi gila beneran jangan. Gila beneran. Yang Iya. positif. Nah, langsung aksi seperti ini. Karena kalau kita masukkan ke Bitcoin dan lain sebagainya bagus, cuman Iya. perlu aplikasi. Tapi Bitcoin sekarang lagi harganya Ya, lagi tapi hancur. kalau Lebih ini, bagus Mbak, ini voucher. orang tua, orang kecil yang gaptek bisa pakai. Kita ambil 10.000 nih. Udah, aku nggak mau belanja, mau tak tabungin. Udah bawa ke koperasi, Pak saya mau nabung 10.000. Jadi ini bukan saja masalah barter, kita bawa sampah terus dengan iming-iming mendapatkan beras. Betul. Ya, tapi ini menjadi satu pola hidup untuk menjaga lingkungan yang baik. Betul. Dalam waktu yang sama menciptakan ekonomi Betul. yang Ini bagus juga ya, yang sustainable. dan Konsep Trihita Karana berjalan, ya, konsep sirkulasi bisnis lokal khususnya desa juga berjalan. Iya. yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana kita bekerja sama. Ya. Karena di dalam hal ini masih banyak yang ini programku, itu programmu gitu. Oh, iya. Ya, Jadi ada ego. ya sedikit lah. Kalau saya kolaborasi is the key. Kolaborasi adalah kunci daripada saya nggak bisa membuat seperti ini, Mbak. Yang bisa adalah beliau. Ya, yang bisa adalah beliau. Kreditnya ke beliau. Saya kan cuma pemantik. Datang ke sini bersenang-senang. Nah, ini saya lihat kan melibatkan begitu Edukasi banyak. juga, iya. Seberapa tadi katanya cepat sekali dalam satu hari ternyata bisa diterapkan dan bisa langsung mendapatkan manfaatnya. Tapi kan pasti ada kolaborasi. Awal-awalnya menggunakan uang di Janur sendiri. Nah, bagaimana dengan apakah itu pemerintah setempat atau dengan misalnya ini kan memerlukan biaya Ya, betul. untuk membuat Betul. voucher Jadi, dan sistem-sistem ini kan semua pasti ada. Ya, jadi Cost-nya. ya, ada cost-nya. Jadi untuk melakukan plastik exchange itu harus ada 3 komponen. Suruh matiin Pak, suruh matiin ini ya. Oh iya iya. Tapi lagi happy. Ya, Jadi ya. ternyata suasana seperti ini ditemukan tiap bulan seperti Ya. ini. Jadi semacam pesta Ya, ya. ya, Ya, ya. Nah jadi harus ada 3 komponen, Mbak. Yang pertama harus ada komunitas. Ya. Seperti ini yang menjalankan, bukan saya. Dan di Bali ini kan sangat komunal ya. Ya, sangat ininya komunal. masyarakatnya. Ya, yang kedua harus ada sistem. Nah,
Komunitas, kemudian sistem. Nah, sistem apa yang sudah ada di sini? Misalkan kelompok masyarakat muda-mudi. Oh, di sini sudah ada bank sampah, ada ini. Kita berdayakan. Ya. Yang ketiga harus ada pendanaan. Regulasi adat. Ya, sistem itu juga. Sistem Jadi regulasi. contohnya apa yang kalau dari segi adatnya? Kita ada regulasi, semua warga wajib menyetorkan sampahnya untuk ke Gianyar. Jadi sekarang sudah dibuat sebagai kewajiban. Kewajiban, ya. Ini penting untuk menjaga Penting. sustainabilitas. Mungkin kita pindah ke sana ya, Mbak ya. Ya. Tapi Udah di ini- sini aja, di sini. Tapi hujan itu berkah, jadi kita sebenarnya tidak terlalu takut dengan air ya, karena Nanti ini. kasuhan. Nah, Nggak apa-apa. Jadi tadi ada komunitasnya ada, sistemnya Sistem. ada, regulasinya ada. jadi di sistem dan regulasi jadi satu. Ya, Yang terakhir ada pendanaan. pendanaan. Nah, pendanaan ini bisa dari berbagai pihak. Dari swasta, dari pemerintah, dari CSR. Apa-apa saja contoh dari perusahaan yang sudah Misalkan dan dari mana-mana saja? farmasi, ada satu dari Jakarta, dari hotel, kemudian di sini juga kan banyak ada hotel-hotel, ya ada hotel-hotel yang tinggal di Banjar ini. Jadi misalkan ya small villa lah, homestay. Kita juga bisa minta bantuan karena kebersihan itu adalah aset. Iya. Dan Ya. bagi perusahaan kan juga bagus untuk bekerja sama Betul. dengan semua yang berkaitan dengan lingkungan. Tapi ngomong-ngomong nih Banjar Celuk ini apa, desa wisata atau biasanya penghasilannya dari mana? Nah, kita ini di Celuk dikenal sebagai ini ya untuk pengrajin perak dan emas, Silver Village, Celuk Silver Village. Jadi dominan ketika tamu turis yang berkunjung ke Bali itu untuk pengrajinnya pasti ke Celuk direkomend. Ya, jadi salah satu desa wisata juga. Tapi ketika pandemi pasti masalah Ya. kan? Turun. Dan sangat membantu dengan ada aktivitas seperti plastic exchange ini. Tentu. Program plastik ini sangat menginspirasi masyarakat kami ya, terutama kan at least beras yang kebutuhan pokok Ya. harus wajib itu. Nah, ketika momen itu kita pakai untuk edukasi juga sekaligus ini kebutuhan pokok. Iya, Nah, tadi yang disebut sebagai edu aksi. Edu aksi. Itu. Ini berapa? Ini kan banyak yang cukup dilibatkan. Kalau di total ada berapa yang dilibatkan dalam kegiatan Personel. ini, dan ini sifatnya apa, voluntary atau dengan sukarela, dengan senang hati atau bagaimana? Karena ini kan kegiatan yang terstruktur Betul, benar. dan mau tidak mau kan harus sustainable ya. Betul. Yang jelas di hal ini terlibat dari Yowana, pemuda dan pemudi, dan juga ibu PKK-nya ya dari rumah. Ya, jadi memilah dan memilih. Nah, terus yang bapak-bapaknya juga membantu mengangkat bawa sini. Nah, jadi secara langsung itu sirkulasinya dari per hari ke hari. Ya, dari awalnya tidak ada nilai, ada nilainya sampah. Nah, itu ada koperasi juga terlibat semua. Jadi bagus ininya sirkulasinya. Dan dari Yang segi, terlibat ya, jadi banyak cukup nih, banyak ya. cukup banyak. Satu Banjar ini bisa Ah, dikatakan. ya. Tadi bahkan ada anak kecil ini ikut Nah. ya. Sudah tahu bahwa, wah kalau memungut sampah plastik ini ada nilainya. Ya. Jadi ini juga pembelajaran ya. Pengurangan sampah dari lingkungan sudah terasa? Lebih Sudah bersih? terasa. Jadi bulan ke-8 udah mengurangi. Ya, bulan pertama awal-awalnya Bulan pertama itu masih tahun 2020 atau dimulai iya, kapan benar. di Celuk? November ya. November kita Tidak mulai. lama setelah Ya, yang di Banjar ya, Tabanannya. betul, ya. Tapi sekarang sudah mulai Ini berkurang. Iya. Nah, ini bagaimana? Kan bagus dong kalau jumlah sampahnya berkurang. Ini yang kita inginkan ya. Bahwa kalau kita ada plastik tidak dibuang tapi ternyata kan bisa digunakan. Nah, beli Janur bagaimana untuk supaya sustainable ini, dan selama ini kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengelola sampah di daerah ini? Yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana kita bekerja sama. Iya. Karena di dalam hal ini masih banyak yang ini programku, itu programmu gitu loh. Oh, iya. Ya, Jadi ada ego. ya sedikit lah. inilah. Kalau saya kolaborasi is the key. Kolaborasi adalah kunci daripada saya nggak bisa membuat seperti ini, Mbak. Yang bisa adalah beliau. Ya, yang bisa adalah beliau. Kreditnya ke beliau. Saya kan cuma pemantik.
datang ke sini bersenang-senang. Tapi ide itulah awal dari Ya, segalanya ya kan. Tanpa ide ini kan tidak akan bisa beli Dan, Widi itu memulainya. Ya, sehingga ini menjadi suatu contoh di desa-desa lain, di banjar-banjar lain, di pulau-pulau lain, kita bisa gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari kosnya besar dong kalau kita ngundang orang ini. Ini hampir zero kosnya. Zero cost. Zero cost. Dalam menciptakan ekonomi sirkuler ini tidak ada Karena ini cost. semua volunteer. Ini semua volunteer yang datang ke sini. Ngayah kalau di Bali Ya. bahasanya ngayah. Ya karena di sini komunitas di Bali kan memang sangat ya komunal, Ya, gotong ya. royong, dan Nah, ini penerapan dari Betul. yaitu dan Nah, Trihita Karana. Nah, nanti Trihita setelah Karana ini. setelah ini dijual dengan voucher yang dikeluarkan paling selisihnya 500.000. 500.000. 500.000 ya. Jadi Yes. sebenarnya ya kedengarannya nggak terlalu Banyak, banyak, tapi dampaknya luar biasa. luar ya. biasa, Mbak. Kita akan menyelamatkan paling tidak 1 ton sampah plastik ke laut, Mbak. 1 ton hari ini. Iya, makanya Beli Janur ini dinominasi sebagai CNN Heroes. Ini salah satu, ini juga merupakan kebanggaan bagi kita semua ya. Karena effortnya sudah diakui. Tapi sebelum kita mungkin break ya, karena saya juga ingin lihat kegiatan lain yang dilakukan oleh Beli Janur. Tapi sebelumnya ini kan semua beronggok di sini. Saya lihat tadi ada truk-truk yang datang mengkoleksi, Ya. dibawa kemana dan Nah, diapakan? ini akan di-recycle, Mbak. Yang ini nanti di-press dulu biar Iya. biar padat. Ada tempat ini. Ada ya? tempat Di kira-kira mana? Kalau yang dari 15 Banjar sini? 15 menit dari sini. Ya, itu kita kerjasama dengan pemulung, dengan pengepul ya, Pak Komang Adi. Iya. Nah, dia akan membawa dan akan ngirim ini ke Jawa. Kenapa ke Jawa? Karena di Bali belum ada proses pengolahan plastik. Nah, mungkin ini bisa menjadi step berikutnya. Dan Karena saya sudah punya planning itu. punya plan. Apa plannya? Kita keep dulu. Kita break sebentar karena kebetulan juga hujan sudah mulai reda. Jadi kita masih bisa jalan-jalan ya sekarang. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Kalau kita lihat statistik, Mbak, 60% sampai 70% sampah yang kita hasilkan setiap hari adalah sampah organik. Nah, itu dikemanakan? Nah, ini adalah salah satu solusi. Saya bilang salah satu, banyak solusinya. Ini adalah salah satu solusi yang saya lihat sangat efektif, mudah, dan seksi, Mbak. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya di Gianyar saat Gianyar. ini bersama CNN Hero kita. Ya, untuk tahun 2021 Made Janur Yasa, yang tadi kita sudah melihat bagaimana sampah plastik itu dikelola oleh Banjar Celuk, dan ini kita lihat aktivitas yang ternyata menghasilkan ekonomi sirkuler yang ternyata bermanfaat, bukan saja membersihkan lingkungan tapi juga memberikan kegiatan ekonomi yang bisa menguntungkan bagi masyarakat setempat. Nah, Beli Janur, sebelum kita berbicara kenapa sih sebenarnya dibawa ke tempat ini, CNN Hero dinominasi tahun 2021 dan katanya baru dapat Muri Award, penghargaan Muri, dan kalau tidak salah cukup banyak penghargaan lain yang didapat. Bagaimana waktu itu perasaannya ketika ternyata inisiatif kegiatan yang dilakukan selama ini itu mendapat atensi bukan saja dari masyarakat setempat tapi dari dunia? Ya. Jadi sangat senang karena dengan adanya award seperti ini, saya mempunyai suatu pijakan untuk menyebarkan bagaimana caranya pengolahan sampah, utamanya sampah organik dan non-organik, sehingga menjadi katakanlah saya punya platform untuk bersuara. Ya, tapi bangga tentu saja merasa. Tentu saja bangga, Mbak. Cukup kaget waktu itu. Cukup kaget karena memang benar-benar ini bukan tujuan saya untuk mendapatkan award. Dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat Bali,
kepada komunitas yang memang benar-benar mau melakukan dan membawa ide saya untuk ke sesuatu yang bagus. Iya, tadi sudah disebut dari Banjar, Beli Janur sendiri di Tabanan, sekarang sudah ada 160 Banjar Ya. yang ikut serta ya, mereplikasi, sehingga ini menjadi suatu gerakan yang bisa betul-betul menjadi lebih luas. Betul, Mbak. Oke, tapi kembali ke filosofi dari sampah itu sendiri. Ya. Kita selalu mengatakan, wah kita selalu menghasilkan sampah, membuang sampah, dan sampah mencemar dan lain sebagainya. Tapi kan sementara kan barang-barang itu awalnya kan bukan sampah. Betul. Ini hanya sampah karena tiba-tiba kita hanya melemparkannya atau tidak membutuhkannya dan menjadi sampah. Padahal kan filosofi sampah itu kan sebenarnya sesuatu yang kita sendiri yang ciptakan. Ya betul. Selama kita hidup sebagai manusia, kita akan membuat sampah. Kita akan menghasilkan yang katakanlah yang tidak bisa kita gunakan. Nah, apa definisi sampah? Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna. Apapun yang tidak berguna, kita bilang sampah. Seperti saya dulu pernah jadi sampah masyarakat nih. Nggak berguna. Sekarang jadi aset. Sekarang jadi aset, Mbak. Tergantung perspektif. Tergantung perspektif. Nah, kenapa saya bilang seperti itu adalah kalau kita lihat yang namanya sampah itu ada dua, Mbak. Yang pertama organik, yang kedua anorganik. Nah, kalau ini dicampur, maka inilah sampah. Karena yang busuk nggak bisa busuk, yang didaur ulang nggak bisa didaur ulang karena kotor. Ya, dan semuanya tidak bisa dipakai untuk apapun. Betul. Dan akhirnya mencemar. Dan akhirnya mencemar. Karena kalau ini sudah menumpuk dan kita bawa yang namanya ke tempat pembuangan sampah, terjadilah suatu proses yang kita bilang proses anaerobik yang menimbulkan gas metan, bau busuk, air lindi, sumber penyakit dan lain sebagainya. Nah, makanya kunci yang pertama daripada sampah biar bisa berguna adalah dari rumah tangga, pemilahan. Iya, karena sumber sampah itu memang dari rumah tangga. Betul, Mbak. Iya. Tidak dari rumah tangga. Ya, kita semua hidup di rumah tangga, kita masak setiap hari, kita beli barang dari pasar, ada plastiknya. Nah, ini harus dipisah. Itu kunci pertama. Karena apa, Mbak? Yang sudah terjadi adalah 3 mantranya. Kumpulkan, angkut, buang. Iya. Yang dikumpulkan apa? Sampah organik dan non-organik jadi satu. Biasanya demikian, dicampur. Betul, Mbak. Kemudian kita angkut, kemudian kita buang. Dan tidak ada gunanya. Kenapa kita di sini? Dan apa ini sebenarnya, ini meja ya, mejanya unik. tapi ternyata ini sesuatu yang menjadi kunci dalam pengelolaan sampah ya. Betul, Mbak. Jadi pemirsa, kita ini duduk di atas sampah. Tidak bau kan? Tidak. Ya, kelihatannya estetik. Ya, kita bisa sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi dan sini. Ya, bisa kita makan di sini. Nah, jadi kalau kita lihat statistik, Mbak, 60% sampai 70% sampah yang kita hasilkan setiap hari adalah sampah organik. Nah, kalau sisa makanan, kulit, tulang, sayur, tulang, betul, atau makanan makanan yang sudah basi, mungkin kita udah masak 3 hari kita lupa. Nah, itu dikemanakan. Nah, ini adalah salah satu solusi. Saya bilang salah satu, banyak solusinya. Ini adalah salah satu solusi yang saya lihat sangat efektif, mudah dan seksi, Mbak. Tadi seksi lagi, oke. Ada seksi lagi karena pengolahan sampah itu harus atraktif, ya harus seperti ini. Siapa nyangka ini kalau ini adalah ada tong sampah di bawahnya. Nah, ini adalah beranjak dari kearifan lokal. Nah, kalau di Bali itu segala sesuatu dibagi 3, Mbak. Kayak tubuh kita nih, ada 3 nih, ada kepala, ada tubuh, ada kaki dan tangan. Nah, kepala itu kalau kayak di rumah di sini, Mbak ya, itu ada tempat untuk kita sembahyang, ya itu pura. Nah, kemudian ada untuk tempat tinggal, ya itu badan kita. Nah, kemudian ada kaki, dapur, kamar mandi. Nah, itu juga ya kaki, dan juga di belakang itu dulu ya, Mbak, itu ada namanya tebe. Tebe itu adalah tempat pembuangan sampah-sampah organik. Karena dulu waktu saya masih kecil, nenek moyang saya yang namanya plastik nggak ada.
Iya. Nah, jadi kita buang aja di situ. Kemasan masih daun pisang. Pas daun pisang, mungkin, habis makan durian buang, bahkan nangka buang. Tahu-tahu setahun kemudian, Wah, loh, ada pohon. ada pohon durian. Siapa yang nanam nggak tahu, ya kita semua gitu loh. Nah, karena perkembangan zaman, anak beranak, tanah dibagi-bagi-bagi, tebe pun menjadi hilang. Nah, apalagi di Bali yang namanya daerah pariwisata, tebe ini menjadi villa, menjadi hotel dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak tubuh itu, Mbak, kita punya kepala, kita punya badan, tangan dan kaki kita hilang. Nah, inilah salah satu inisiatif untuk membuat yang namanya tebe modern. Kita bilang tebenya modern. Kenapa modern? Karena modifikasi. Dan ini, Mbak, bukan ciptaan saya. Bukan saya yang menginisiasi. Yang menginisiasi adalah Banjar ini ada namanya komunitas Pesan PD, pengolahan sampah pendesaan mandiri. Itu sejak kapan itu Itu sudah dari 2011. Mungkin sudah cukup lama ya. Cukup lama. Dan sekarang Banjar ini sudah tidak menggunakan truk untuk mengelola sampahnya. Kedengarannya seperti magic ya. Iya. Seperti biasanya kan kita selalu ya, ada kita buang sampah, tunggu truk untuk mengangkutnya ke TPS ya. Betul. Jadi bisa dikatakan hampir setiap rumah di Banjar atau Cemenggaon ini ada. Jadi, tebenya. Nah, ini namanya jadi meja ini tebe modern. Tebe modern dari sebenarnya semen saja kan ya. Ya, ini percis seperti membuat septic tank. Ya, untuk di kamar mandi, septic tank. Kalau ukurannya memang sudah dipatenkan seperti ini atau ada beda-beda ukuran? Ada beda-beda, yang penting kita bisa masuk ke dalam, karena ini kedalamannya kan 1,5 meter, harus bisa dipanen. Oke, mungkin cerita bagaimana, ini ngomong-ngomong ini kan harus ada yang bikin ya, jadi ada yang buat ini atau masing-masing rumah harus membuatnya sendiri atau bagaimana? Jadi bisa dibeli lah sudah. Bisa ini sebenarnya ya, ini kalau bisa dilihat di sini ini sebenarnya buis untuk membuat gorong-gorong itu. Oke, iya. Ya, biasanya juga orang untuk membuat sumur. Iya. Jadi ini bisa dibeli di toko-toko bangunan. Nah, itu ada yang ukurannya 1 meter, ada yang ukurannya 80, ada yang ukurannya 50. Itu bisa, yang mana aja bisa dipakai tergantung besaran rumah, besaran pekarangan. Nah, di sini karena pekarangannya besar, kita pakai yang 1 meter dan kita pakai sebagai meja. Oke, jadi ini tambahan lah dia. Tambahan. Tapi memang harus ada tutupnya kan? Harus ada tutupnya. Seperti di sebelah situ itu ada lagi satu sebenarnya. Nah, itu tidak ada tutupnya. Dia rata dengan tanah. Iya. Ya. Dan ini untuk meja seperti ini, sorry, tapi berapa ongkosnya? Kalau ini kurang lebih 1,5 juta sudah punya satu, atau 1 juta sudah punya satu. Tapi sebenarnya investasi yang diperlukan ya. Investasi yang diperlukan, tetapi ini seumur hidup keturunan-keturunan, nggak akan habis-habis. Iya. Nah, di dalam rumah tangga itu harus punya 2, Mbak. Jadi misalkan ini lubang 1, nah kita punya lubang 2 di belakang kita. Nah, ini membutuhkan 6 bulan sampai 1 tahun baru penuh nih. Dari sampah, dan ini sampah organik. Ini hanya sampah organik ya? Ya. Kalau kita tadi di tempat plastik exchange itu yang sampah anorganik. Yang anorganik, ini khusus sampah organik. Betul. Nah, begitu lubang nomor 1 penuh, kita tinggalin. Kita pindah ke lubang nomor 2. Oke, ini masukin sampahnya nih. Nah, ini masukin sampah dari sini. Karena ini kan berat kan kalau. Nanti ini digeser-geser bisa. Iya, bisa ya. Jadi masukin sampah di dari sini atau dari sini. Iya, di situ ada. Nah, ini juga berfungsi sebagai penyerapan air hujan. Sebagai untuk menabung gitu ya. Ya, jadi, untuk menabung air di bawah tanah, Mbak. Karena itu permasalahan sekarang. Iya. Karena kita semua sedot airnya, nggak pernah nabung. Dan banyak rumah-rumah atau jalan-jalan sudah pakai pumping. Iya. Sehingga penyerapan air tanah itu sangat-sangat berkurang. Dan ini adalah salah satu untuk nabung, Mbak. Jadi ini ada fungsinya 2 ya, untuk tempat sampah organik, tapi juga untuk rain catchment gitu. Rain catchment, betul. Menampung, dan ini bisa digunakan juga ya, kalau apalagi musim panas atau ketika tidak ada, dan air tanah kita semakin berkurang, ini bisa betul. Menjadi meningkatkan levelnya itu sendiri. Pekerjaan saya yang membuat saya bahagia itu apa? So for me, this is my dharma.
I love doing this. Ya, saya suka melakukan seperti ini karena kenapa? Bisa bertemu dengan Mbak Desi, bisa menyebarkan sesuatu solusi yang dari dulu kita memang mencari solusinya. Nah, ini perlu 6 bulan tadi? Ya. Atau ketika sampah ini sudah penuh, setelah itu 6 bulan? Setelah ini lubang nomor 1 penuh, kita pindah ke lubang nomor 2. Ya. Kita penuhin lubang nomor 2 selama 6 bulan, ini sudah panen, Mbak. Oke. Nah, apalagi yang perlu ditambahkan selain sampah? Tidak perlu doa. Tidak perlu. Bolehlah ditambahkan enzim, ditambahkan itu. Tapi sebenarnya secara alami 6 bulan Sudah. apa yang kita lakukan setelah 6 bulan? Setelah 6 bulan ini kita buka, kita harvest, kita panen, kita naikkan sampah komposnya kita naikkan. Nah, ini kan sudah kosong sekarang. Iya, dan ini kompos bisa dijadikan untuk bisa untuk tanam-tanaman, untuk penyubur tanah, ya, dan lain sebagainya. Betul. Ada berapa kilo kira-kira dihasilkan dari satu seperti ini? Tergantung sampai 50 sampai 100 kilo. Dan kemudian yang kedua nanti siap panen setelah ini penuh. Jadi bolak-balik terus. Oke, dan bisa dikatakan hampir semua rumah di Banjar ini sudah punya, memiliki ini ya? Di sini ada 350 kepala keluarga. Wow, jadi tidak perlu ada truk lagi yang datang mengangkut. Luar biasa ya? Luar biasa. Jadi zero waste. Tidak ada terjadwal, kapanpun bisa kita buang, tidak ada maintenance, tidak ada ngongkosin orang. Karena misalkan kita hidup di sini 5 orang, kita punya tenaga kerja 5 orang. Ya, dan sampah yang diproduksi 5 orang kan juga lumayan banyak. Lumayan. Ini Blijanur sebenarnya kan bisa direplikasi di mana-mana. Bisa. Bagaimana untuk menularkan ide? Nah, ini sebenarnya kalau saya kalau menularkan ini salah satunya mungkin ke perumahan-perumahan. Ya. Jadi kalau di perumahan itu kan harus punya kamar mandi, harus punya ini. Ini adalah salah satu kebutuhan bahwa sama dengan kamar mandi, sama dengan water closet ya, kita butuh ini. Dan ini tidak memerlukan tempat yang besar. Ya, karena ada 2 pertanyaan, Mbak Desi. Apakah bau? Saya bilang tidak bau, kalau bau uang kembali. Apalagi di sini kan cukup tebal ya. Ya, nggak bau, ini memang nggak bau nih. Iya. Ini bisa jadi bisnis tersendiri juga untuk membuat TB ini ya, penampungan sampah anorganik. Ya, bisa. Sampah organik ini, wow. Betul. Ini harus kita contoh, apalagi di Jakarta kan sekarang kita ketahui bahwa level dari air tanah kita juga semakin lama semakin menurun, kualitasnya juga semakin tidak baik. Ada water catchment yang bisa kita buat dengan membangun sesuatu seperti ini. Tapi yang lebih penting lagi, sampah yang selama ini menjadi masalah ya, itu bisa diselesaikan. Tapi yang penting tadi harus dipisah antara sampah non organik seperti plastik, kantong, kemasan dan lain sebagainya, dan sisa makanan. Betul. Nah, ini jangan dicampur. Nah, jadi jangan masukin plastik sih. Kalau bisa ini dibuat di sebelah dapur. Jadi langsung habis masak atau habis motong-motong langsung masuk. Tapi masuk 6 bulan ya? 6 bulan. Itu rata-rata ya? Rata-rata. Kalau kita hidup di dalam rumah tangga itu 4 orang, ini sampai setahun baru penuh. Sampai setahun baru penuh. Ya. Dan setelah itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Pupuk, betul, Mbak. Oke, waktu kita kan tidak terlalu banyak, tapi saya tertarik ya tadi ini kan kalau sampah anorganik ada cara pengelolaannya, dan yang organik bisa dilakukan hal seperti ini. Tapi saya lihat tadi kan sampah-sampah itu diangkut oleh truk dan dibawa untuk dikelola, dan tadi Blijanur mengatakan dibawa ke Jawa. Ya, gitu. betul. Nah, mungkin ke depan, apa rencananya untuk membuat ini prosesnya juga bukan saja semakin sustainable, tapi semakin menyeluruh. Ya. Nah, karena dalam pengelolaan sampah plastik. Pertanyaan sangat bagus karena begini, Mbak.
plastik itu kan ada yang bernilai, ada yang nggak bernilai. Iya. Ada yang bisa didaur ulang secara gampang dan ada yang tidak bisa didaur ulang secara tidak gampang, jadi sulit ya. Nah, utamanya adalah sampah-sampah lembaran, sampah-sampah yang multi layer. Nah, kemarin saya sudah sempat ke Jakarta dan melihat ada suatu pengolahan plastik itu bisa membuat sebagai seperti papan. Nah, itu nanti saya gunakan untuk ini, Mbak. Oh, untuk membuat tebu modern. tebelnya. Sehingga sekarang ini kan kita pakai semen nih. Iya. Nah, nanti kita buat kotak atau lingkaran lah dari pengolahan itu, dan itu sebagai untuk mereinforce ininya tanahnya. Nah, jadi dari plastik-plastik yang tidak bisa kita gunakan, kita bisa gunakan untuk membuat tebu modern ini. Dan Jadi, akan kuat ya. Ini. Kuat sekali. Iya. Itu bertahun-tahun tidak Oke, akan. kapan kira-kira ini bisa rencana dilakukan, Bli? At the end of this year, I will have one. Oke, ini harus kita lihat lagi bagaimana progresnya. Ya. Selain itu, kira-kira mimpi apa lagi, Bli Janur, dan ini kegiatan sehari-harinya apa sih sebenarnya selain mengelola? Ya, jadi sampah. dulu saya punya restoran namanya Moksa, tapi sekarang saya sudah Moksa soalnya. sudah Moksa, udah. Sudah tidak perlu restoran Ya, lagi. ini menjadi suatu kehidupan saya sekarang karena di Bali ada orang bilang Moksartam jagat itam yace iti dharma, meaning untuk mencapai kebebasan, untuk mencapai kepuasan ya. Seperti kita ngobrol tadi dengan Mbak Desi bahwa dulu Mbak Desi untuk membaca berita dan sebagainya, that's not satisfying, you know, but you find something that really Impactful. Impactful is your calling. Iya, salah satunya bertemu dengan orang-orang yang inspirasional seperti Ya, jadi Bli Janur. dibilang adalah dharmanya Mbak Desi apa, gitu loh. Pekerjaan saya yang membuat saya bahagia itu apa. So for me, this is my dharma. I love doing this. Ya, saya suka melakukan seperti ini karena kenapa? Bisa bertemu dengan Mbak Desi, bisa menyebarkan sesuatu solusi yang dari dulu kita memang Iya. mencari solusinya. Dan begini Mbak, ini bukan satu-satunya solusi. This is one of the solution, and it's effective, gampang, and sexy. Iya. Ya, dan memang benar-benar ini sudah berjalan di desa ini selama bertahun-tahun, dan selama 2 tahun terakhir desa ini atau Banjar Cemenggaon ini sudah tidak menggunakan truk lagi untuk pengolahan sampah. Iya, luar biasa. Dan memang ini biasanya banyak ide-ide kreatif, tapi di sini kelihatan implementasinya serta impactnya, dan impactnya juga semakin lama semakin besar dan semakin bermakna. Dan saya lihat Bli Janur ini luar biasa, pantas sekali dinobatkan sebagai CNN Hero. You also my hero. Sekali lagi terima kasih Bli Janur telah menebarkan ini bibit kebaikan yang betul-betul bisa dan mudah untuk direplikasi, dan saya harap banyak juga ya dari kita-kita, mulai dari sesuatu yang sangat simpel, yaitu membangun tebe itu ya, membangun tempat pembuangan sampah organik di halaman sendiri. Betul. Sehingga kita tidak harus bergantung kepada pengambilan sampah, pengumpulan sampah, dan kita juga bisa berkontribusi ya terhadap pengurangan sampah di planet ini. Dan kemarin saya sempat ngobrol dengan krunya, katanya di CNN mau buat satu nih. Yes. Harus dilaksanakan. Harus Perlu gila. dilaksanakan. Harus gila. Iya, harus gila. Gagasan, inovasi, langsung aksi. Iya, kita semua harus jadi orang gila, orang-orang yang memiliki gagasan yang luar biasa dan juga inovatif. Tentu saja dibarengi dengan langsung aksi. Kalau enggak hanya ngomong-ngomong saja. Bisa terjadi. Terima kasih, dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Sangat-sangat menarik ya kalau kita melihat sesuatu ide ternyata bisa diterapkan dengan baik dengan dampak yang luar biasa. Kita semua akan mendapatkan juga benefitnya. Dan jangan lupa acara ini juga dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Bye-bye.